Kalau Allah sudah menjelaskan akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang kita lakukan. Kenapa ada juga manusia yang masih ragu kepada Tuhannya sehingga dia menuntut-nuntut Tuhan? Orang kalau masih menuntut-nuntut Tuhan, Bapak Ibu, tanda belum sempurna penyerahan dirinya kepada Allah. Tanda belum yakin penyerahan dirinya kepada Allah. Masih dituntut-tuntut juga Allah itu. Sehingga beramal itu selalu melakukan negosiasi, tawar-menawar, hitung-hitungan, mencari untung dan labo, Bapak Ibu. Jadi kalau beramal itu jangan ingin mencari untung dan labo. Ya. Jangan kita ingin bernegosiasi dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita tuntut ya Allah itu dengan amal kita. Karena sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita, Bapak Ibu. Sebesar zarah amal yang terbit dari dalam diri kita ini. Itu bukan karena usaha kita. Itu bukan karena kemampuan kita. Akan tetapi sebesar zarah amal yang keluar dan terbit dari diri kita itu adalah bentuk anugerah dan karunia-Nya Allah yang Allah berikan kepada kita ini. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karuniaku, kalau bukan karena anugerah aku, kalau bukan karena rahmat, cinta dan kasih sayang aku kepada dirimu, kamu tidak akan pernah bisa mengingat aku. Kamu tidak akan pernah bisa bersyukur kepada aku. Kamu nggak akan pernah bisa beramal kepada aku. Kamu tetap dalam keadaan rugi, kata Tuhan, selama-lamanya. Tapi kenapa kita bisa ingat dan bersyukur kepada Allah? Kenapa kita masih bisa beribadah kepada Allah? Itu adalah bentuk karunia dan anugerahnya kepada diri kita ini. Kalau kita sudah memahaminya, Bapak Ibu, semuanya itu adalah bentuk anugerah dan karunia Allah kepada diri kita. Maka di mana letaknya kita akan menuntut Allah dengan amal-amal kita? Bukankah seluruh amal yang keluar dari diri kita itu adalah bentuk pemberian dirinya? Itulah bentuk anugerahnya kepada kita. Maka di situ nggak pantas kita menuntut Allah dengan amal-amal kita. Ya. Kalaupun kita beramal, ini nih bahasa lagi nih, dipahami baik-baik. Rajin pun kita beramal, ya. Sholat kita jalan, ya, yang wajib, yang sunnahnya. Ya, puasa kita hidup. Hebat pun amaliah kita, Allah tuh tak pernah butuh dengan amal-amal kita. Ya. Allah tak pernah butuh dengan amal-amal kita, Bapak Ibu. Nggak pun dipuji aku udah Allah. Dipuji pun aku tidak akan bertambah kebesaran pujian akan diriku. Karena aku besar, aku terpuji, aku suci bukan karena dirimu, kata Allah. Jadi Allah nggak pernah bersandar kepada hambanya. Allah itu tak pernah bergantung kepada hambanya. Ya. Nggak pun dipuji aku, nggak pun disembah aku udah tetap Tuhan, aku ini Allah. Tapi kenapa aku suruh engkau beribadah? Kenapa aku suruh beramal soleh? Itu bukan karena kepentingan aku, kata Allah. Tidak ada kepentingan aku dalamnya. Aku tidak pernah mencari untung di dalam itu. Tapi aku suruh kamu beribadah, sebenarnya aku ingin melihat siapa yang patuh. Siapa yang masih ingat dia akan janjinya ke Tuhan. Makanya Allah memerintahkan kita beribadah. Allah sebenarnya ingin melihat siapa yang patuh kepada dirinya. Yang masih ingat janjinya kepada Allah, anta rabbi wa ana abduka. Dan itu semua Allah udah tahu itu. Kepatuhan kita kepada dirinya, kedurhakan kita kepada dirinya sudah berada di dalam ilmunya Allah. Bukankah kita ini menjalankan cerita dan sandiwaranya Allah? Itu rahasianya. Berarti Bapak Ibu, kita beribadah itu tunjukkanlah bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Jangan ingin menuntut-nuntut Tuhan. Apa yang mau dituntut Allah tuh? Ya. Karena Allah tak pernah berutang budi dengan kita nih. Ya, jangan coba-coba pula tuntut Allah tuh. Ya. Itu.
Orang yang senantiasa menuntut-nuntut Allah, itu makomnya masih di syariat dan sudah. Ya, orang yang masih menuntut-nuntut Allah, masih bernegosiasi dengan Allah, masih tawar-menawar dengan Allah, masih mencari hitung-hitungan dengan Allah, itu makomnya di syariat. Nah. Kalau di tarekat, makomnya itu sudah bermahabbah. Motivasinya, dorongan beribadah itu kena rindu. Bermanja-manja dengan Allah. Sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan tuh. Nah, kalau makom dia hakikat, dia sudah menyatakan Allah saja, sudah. Menyatakan yang sempurna itu Allah, cuma yang pantas dipuji hanya Allah. La sholata illallah, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat, hanya Allah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah. Hanya Allah semata-mata di situ. Tidak ada diri kita. Rupanya Allah lah yang memuji akan dirinya sendiri. Allah ingin melihat kesempurnaan akan dirinya di sana. Untuk apa Allah melihat kesempurnaan dirinya? Kan memang dia cuma yang ada. Maka ketika itu Bapak Ibu, tidak ada lagi bahasa memuji itu. Yang ada cuma kepatuhan saja yang ada. Di dalam kepatuhan itulah nampaknya kepasrahan itu. Itu yang sami'na wa ta'na. Itulah kunci gaji itu. Ya, patuh aja lagi Bapak Ibu. Datang waktu sholat, ya sholat. Datang berpuasa, waktu berpuasa, ya berpuasa kita. Itu cuma menjalani itu. Maka kesempurnaan orang yang makrifat kepada Allah nampak di syariatnya itu. Itu dia. Itulah orang yang sudah menjadi rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin itu dia. Inilah orang yang selamat hidupnya. Ya. Kalau kita ingin selamat dunianya, surga akhiratnya, dan Allah pertemukan kita dengan anak dan keturunan kita. Walaupun tidak serumah Bapak Ibu, tapi satu perumahan juga. Beruntung aja itu mah. Walaupun tidak serumah, tapi masih satu komplek juga Tuhan Nis. Wallahu yahtasu bi rahmati mayasya. Allah masih mengkhususkan atau mengistimewakan hambanya yang dia pilih. Nah, itu kuncinya. Maka ketika kita sudah terlahir tadi, dalam keadaan hidup kita, diazankan kita, diikomatkan kita, mengingatkan janji kita kepada Tuhan. Kita dah siap menjalankan cita Tuhan ini. Menghadapi gelombang pasang nih kehidupan ini. Ya. Maka diturunkanlah para nabi dan para rasul Bapak Ibu. Nabi dan rasul diutus oleh Allah itu sebagai contoh dan teladan buat diri kita. Itu yang diajarkan oleh Allah itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sudah terdapat contoh dan teladan buat diri kita. Ya, siapa yang ingin berliku dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, siapa ingin selamat dunianya, selamat akhiratnya, maka contoh teladanilah Rasulullah itu. Belilah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik dalam urusan dunia dan urusan akhirat itu. Itu Rasulullah. Maka setelah kita hidup, umur kita telah diberi jatah oleh Allah, tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Siapa yang umurnya itu lebih, bukan karena aku panjangkan. Siapa yang umurnya pendek itu bukan karena aku kurangi. Panjang dan pendeknya umur itu, memang itulah ketetapan yang sudah tertulis bagi dirimu. Ya, aja minta aja panjang umur oleh Bapak Ibu. Nggak lama panjang umur itu dah. Tanyalah kepada orang laba umur. Umur 65, 70. Ustaz umur 52 kah? Biasa jago lalu tu aman saja. Kini jago lalu tu keluar bintang-bintang tu. Kadang lalu tu berlipit je kaki tu. Kosong di situ Bapak Ibu. Memang nak lama panjang umur tu dah. Tapi walaupun nak lama panjang umur tu, jangan minta mati pula. Jalani aja lah hidup tu Bapak Ibu. Sami'na wa ta'na. Menjadi yang terbaik sajalah kita ini.
Ya, khairun nas anfa'uhum linnas itu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberi manfaat dia bagi manusia yang lain itu. Jadi apa yang terbaik yang mesti kita berikan untuk Allah? Jangan apa yang terbaik yang mesti aku minta kepada Allah. Jangan. Yang terbaik itu untuk Allah tuh. Itu jalani hidup tuh, ya. Mintalah keberkahan dalam hidup itu aja, cuma minta hidayah, minta petunjuk. Jangan minta panjang ke matinya Bapak Ibu, ya. Itu nikmati aja. Mati itulah hidup yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kesempurnaan mati itu hidup tuh. Ya, kesempurnaan mati itu hidup. Kesempurnaan tiada ada. Kesempurnaan tuli mendengar. Kesempurnaan buta, kesempurnaan bisu, kesempurnaan bodoh, mengetahui. Kesempurnaan lemah, kesempurnaan papa. Kalaulah memang kesempurnaan tiada itu ada, kesempurnaan buta itu melihat, kesempurnaan tuli itu mendengar, siapa yang sebenar-benar yang ada melihat dan mendengar itu? Kalaulah memang kesempurnaan mati itu hidup, siapa yang sebenarnya hidup tuh? Itulah dia tuh. Makanya jangan Bapak Ibu takut akan mati itu. Karena memang Bapak Ibu dari sejak dulunya tidak pernah mati, tidak pula pernah hidup. Iya, Bapak Ibu sejak dulunya tidak pernah mati, tidak pernah hidup. Apa sebabnya? Matinya dimatikan, hidupnya dihidupkan. Itu tandanya tidak pernah mati dan tidak pernah hidup. Ya, karena yang ada itu semata-mata Allah. Itu yang mesti ditanam. Tanam di sini, jangan diingkari. Siapa yang mengingkarinya, maka sia-sia amal kita itu. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, menolak dan mengingkari akan wujud tandanya Allah. Allah yang wujud, Allah yang bersifat, diingkarinya, ditolaknya. Dia berjumpa dengan Tuhannya. Dia berlikok dengan Robnya, ditolaknya juga. Fahabitat a'maluhum, maka seluruh amalmu akan menjadi batal. Nanti di akhirat kata Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Di akhirat maka Allah tidak akan pernah memperhitungkan. Allah tak akan pernah menilai dan memandang amal-amal yang dilakukan itu. Karena kamu sudah menolak dan mengingkari akan wujud kebesaran Allah itu pada alam dan pada dirimu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Makanya ketika kita hidup di dalam dunia, sebelum datangnya ajal Bapak Ibu, sebelum datangnya kematian, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya kembali. Di dunia inilah kita mencari dan menelusuri akan jati diri kita itu. Di dunia ini hidup nih, kita lahir hidup nih kembali tadi. Ya, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, sebelum roh itu melepaskan kesingnya, maka di dunia ini cari jalan pulang dan kembali untuk menemui Allah nih. Ini 7 peta langit tuh, mi'raj ke atas. Sekarang mencarinya Bapak Ibu, jangan tunggu mati dulu. Mati secara syariat, tapi mati secara hakikat itu yang mesti kita lakukan sebelum matinya secara syariat itu. Mencari diri itu, menemui diri itu. Rupanya yang sebenar-benar diri yang tiada itu adalah kita. Diri yang la haula wala quwata itu adalah kita. Bahwa diri kita ini tiada, buta, bisu, lemah, papa, bodoh, dan mati. Itu yang diri kita itu. Nah, itulah maknanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu. Apa artinya makwa? Siapa yang sudah mengenal dirinya. Maksudnya, siapa yang sudah kenal dirinya, bahwa dirinya itu tiada. Itu maksudnya tuh.
Kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah tuli. Kenal dirinya bahwa dirinya itu buta. Kenal dirinya itu bahwa dirinya itu bisu. Kenal bahwa dirinya itu adalah bodoh. Kenal dirinya bahwa dirinya itu lemah. Kenal dirinya bahwa dirinya itu papa. Kenal dia bahwa dirinya itu sebenar-benar adalah mati. Faqad arafa rabbahu. Maka kenal ya Robnya, bahwa Allah itulah yang sebenar-benarnya yang wujud tuh. Nah, lihat, Allah lah yang sebenar wujud. Nah, Allah yang sebenar-benar sama, Allah yang sebenar-benarnya basar, Allah yang sebenar-benarnya kalam, Allah yang sebenar-benarnya berilmu, Allah yang sebenar-benarnya kudrat, Allah yang sebenar-benarnya iradat, Allah itu yang sebenar-benarnya yang hayat itu. Siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang kudrat, Allah yang iradat, Allah yang hayat, fasadal jasad. Fasadal jasad. Ya, fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka ketika itu hapus dirinya. Fana dirinya, lenyap dirinya. Nih, hapus, lenyap, apa lagi? Hah? Sirna, apa lagi? Fana, apa lagi? Hilang dirinya. Ini muradif kalimat namanya, sinonimnya. Apalagi itu? Hilang, lenyap, hapus, sirna, fana, mati. Itu. Apalagi? Musnah. Bukan masnada kan? Itu muradif, itu sinonim kata. Makna yang sebenarnya, siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka dirinya itu fana, hapus, lenyap, sirna. Maksudnya bahwa dirinya itu betul-betul tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Itulah yang Ustadz katakan, orang yang fana itu adalah orang yang telah hidup kesadaran dirinya bahwa dirinya itu tidak pernah ada. Kalau sudah hidup kesadaran dirinya bahwa dirinya tidak ada, maka kesadaran Allah lah sebenar-benarnya yang ada pada diri ini. Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Kenapa Allah yang ada, Allah yang wujud? Karena dia cuma semata-mata yang ada. Adanya itu tunggal. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Jadi yang kita kaji selama ini, bagaimana kita mengenal yang si ahad ini yang sebenarnya. Siapa ahad tuh? Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Allah itu yang ahad, Allah itu yang esa, Allah itu yang tunggal. Hanya dia satu-satunya, tak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Makanya ketika kita sudah mengenal diri kita, bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah, sempurnalah nyatanya memandang dirinya Allah itu yang disebut namanya dengan insan. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku, aku yang dirinya. Itu diskusi itu. Barulah kita sudah dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Disitulah letaknya makrifat itu. Setelah dia sadar bahwa dirinya itu nyatanya memandang akan dirinya Allah yang ahad itu. Situ duduk makrifatnya tuh. Situ letaknya dia bermusyahadah tuh. Di situ letaknya dia itu benar-benar berlikuk dengan Allah. Ketika dia sudah berlikuk, bermusyahadah dengan Allah, maka kata-kata musyahadah dan likuk pun juga tidak pernah keluar lagi daripada lisannya ini. Maka rahasiakanlah dirimu di dalam dirimu, walaupun dirimu bukanlah kenyataan akan dirimu, akan tapi nyatanya akan diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Tapi Bapak Ibu jangan ngaku-ngaku Allah. Bapak Ibu jangan ingin jadi Allah. Bapak Ibu jangan merampok-rampok hak Allah.
Diri kita tidak ada, apa yang mau dirampok? Diri kita tidak ada, apa yang mau ngaku-ngaku? Diri kita tidak ada, apa yang mau jadi-jadi? Ya, baru kita memahami itu. Setelah kita mengenali akan diri kita, disitulah kita kenal Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. La ilaha illallah itu. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itu adalah Allah. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud lain tidak pernah ada. Illa wajahahu, yang ada, yang sebenar-benar ada dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, itu aku, kata Allah. Rupanya alam ini, diri Bapak Ibu itu adalah bentuk lain daripada aku, kata Tuhan. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu adalah bahagian daripada dirinya aku itu. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Itu yang dipegang tuh. Itu kuncinya. Tauhid murni itu begitu memahaminya. Memang tak ada yang lain lagi. Kalau ada yang lain lagi, belum mentauhidkan Allah namanya itu. Kalau masih nampak juga yang lain, itu belum mentauhidkan Allah. Yang mentauhidkan Allah itu maksudnya apa tuh Bapak Ibu? Yang dikatakan mentauhidkan Allah itu apa? Memurnikan Allah itu apa maksudnya itu? Ya, yang maksud mengesahkan Allah itu apa maksudnya? Mentiadakan diri itu maksudnya apa tuh? Tidak terpandang lagi selain daripada diri Allah. Berarti hanya Allah sajalah yang wujud dan yang nyata. Hanya Allah sajalah yang nyata ini. Jangan ada yang lain lagi itu. Kalau masih ada yang lain, belum memurnikan. Kalau masih ada yang lain, belum mengesahkan. Itulah maknanya laisa kamitsli syai'un itu. Ya, kalau artinya tidak serupa dengan yang lain. Maknanya, jangan disandingkan aku dengan sesuatu yang nggak pernah ada. Karena aku cuma satu-satunya. Kalau aku cuma satu-satunya, jangan disanding-sandingkan aku dengan yang lain. Karena yang lain itu tidak pernah ada. Kalau ada yang lain, maka yang lain itu adalah bentuk lain daripada aku itu. Karena aku cuma yang ada. Nih, Patri sini. Ya. Barulah sempurna pengenalan diri Bapak Ibu itu kepada Allah. Orang yang telah sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, maka disebut namanya insan, apa namanya, Rahmi? Insan, insan kamil, mukamil. Siapa sebenarnya yang dimaksud insan kamil mukamil? Allah itulah insan kamil mukamil itu yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi rupanya Bapak Ibu ndak orang rupanya dah. Siapa yang orang tuh? Ya orang tuh. Jangan panggil Bapak Ibu sama Ustaz, Bapak Ibu ndak orang dah. Ya, walaupun orang mengatakan Bapak Ibu orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun kawan mengatakan kita manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun ada orang mengatakan kita ke insan, tapi insannya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu itu. Yang sebenar-benar insan itu aku. Yang sebenar-benar diri itu aku. Yang sebenar-benarnya orang itu aku, Tuhan. Karena aku cuma yang ada, kamu tidak pernah ada. Kalau aku cuma yang ada, kamu tidak pernah ada, maka siapa dirimu? Dirimu itu adalah kenyataan daripada nyatanya aku yang sebenar-benarnya itu. Kamu itu aku itu yang kamu. Kamu jangan mengaku-ngaku, kamu punya diri. Yang punya diri itu aku itu yang kamu itu. Yang kamu itu itulah nyatanya aku yang sebenar-benarnya itu. Itu nggak boleh diucapkan lagi Bapak Ibu. Ya. Tapi kenapa disebut juga? Untuk menjelaskan hakikat yang sebenar-benarnya yang ada itu hanya Allah semata Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, kula sadaqallahu lazim kaji rumah. Ya. Ikulah sabi-abi mencancang tuh mah. Kajilah dikuyak-kuyak, kajilah dicabik-cabik namanya lah sampai ke landasan Bapak Ibu. Inilah yang Allah maksudkan wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Allah itulah akhir perjalanan daripada kesudahan dirimu. Siapa yang sudah sampai kepada akhir perjalanan kesudahan dirinya, sudah bertemu dengan Allah, sudah berlikuk dengan Allah, terhenti dari situ. Jadi cari-cari jauh Tuhan toleh.
Ya, kalau dicari-cari jo Tuhan tuh tando alun berjumpul itu loh. Kalau dikenal-kenal jo Tuhan tuh tando alun mengenal. Shadaqallahul adzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.